Baik, di sini saya akan mempresentasikan intervensi psikologi yang saya ambil di sini, yaitu reality terapi, yang dimana sebagai pendekatan. Dalam hal ini saya mengambil contoh, yaitu perilaku bully pada siswa. Adapun latar belakang yang dimana bully di sekolah dan kebutuhan intervensi, yang dimana yang pertama ada fenomena yang meluas, di mana bully adalah perilaku yang agresif, yang dimana itu sering terjadi berulang-ulang, yang menyangkut dengan fisik, verbal, sosial, dan berdampak buruk pada korban maupun pelaku di lingkungan sekolah. Dan bagaimana peran guru dan konselor, guru BK dituntut aktif memberikan layanan, bimbingan, dan konselor memberikan bimbingan juga sebagai konseling, yang dimana agar masalah mahasiswa itu bisa dapat terselesaikan, termaksud bully yang kita sedang bahas ini, yang dapat ditangani sejak dini. Adapun konseling individu sebagai jalan keluar, yang dimana pendekatan personal dan mendalam dibutuhkan setiap kasus bully yang mempunyai akar, penyebab, dan dinamika psikologi yang berbeda. Dan juga perlunya pendekatan yang tepat. Dibutuhkannya teknik konseling yang berbasis teori yang teruji. Salah satunya reality terapi agar intervensi tidak sekedar normatif. Berikut ada sumber jurnal dan artikel yang saya ambil. Artikel ini mengkaji bagaimana layanan konseling individu dengan pendekatan reality terapi dapat menjadi intervensi psikologi yang efektif dan menangani perilaku bully pada peserta didik di sekolah. Kita akan melihat apa itu reality terapi dari konsep dasar yang dimana dikembangkan oleh William Glasser. Reality terapi adalah pendekatan konseling yang berlandaskan choice theory atau teori pilihan. Pendekatan ini meyakini bahwa perilaku manusia, termasuk perilaku yang bermasalah, seperti contohnya bully, ada hasil pilihan individu untuk memenuhi kebutuhan dasarnya. Konselor juga membantu klien menyadari pilihannya, perilakunya saat ini, yang dimana mengevaluasi apakah pilihan itu efektif, lalu menyusun rencana perilaku baru yang lebih bertanggung jawab dan positif. Adapun 5 kebutuhan dasar yang dimiliki, yaitu pertama survival atau bertahan hidup, yang kedua love, belonging, yang mana rasa cinta dan rasa memiliki, dan yang ketiga power, mana kekuatan atau ingin mendapatkan pengakuan, dan yang keempat freedom, kebebasan, dan yang kelima fun atau kesenangan. Perilaku bully sering muncul dari upaya keliru untuk memenuhi kebutuhan power atau belonging, yang dimana perilaku ini uh, lebih sering ingin mendapatkan pengakuan dan hanya menjadi kesenangan sesaat. Adapun teknik intervensi yang saya ambil di sini yaitu menggunakan sistem VDIP dalam reality terapi, yang dimana kita bisa lihat yang pertama ada wants, yang dimana menggali keinginan, harapan, dan kebutuhan klien. Apa yang sebenarnya diinginkan klien dari dirinya. Suaranya hilang, Ino. Halo, sudah kedengaran Ibu? Sudah, oh kayaknya internet saya nih ngaco. Ya, ulang dari once, dari awal. Adapun teknik intervensi yang saya ambil yaitu sistem VDIP dalam reality terapi, yang dimana wants menggali keinginan, harapan, dan kebutuhan klien. Apa yang sebenarnya diinginkan klien dari dirinya dan hubungan sosialnya. Yang berikut ada direction atau doing, yang mengeksplorasi arah hidup atau kita menjelajah arah hidup dari perilaku klien saat ini.
apa yang sedang dilakukan klien, termasuk perilaku bully. Yang berikut ada evaluasi. Klien diajak mengevaluasi diri sendiri apakah perilakunya selama ini efektif dan membantu mencapai apa yang dia inginkan. Dan yang keempat, planning. Menyusun rencana perilaku baru yang konkret, realistis, dan bertanggung jawab sebagai pengganti perilaku yang lama yang merugikan. Adapun beberapa tahapan penerapan yang kita akan lakukan di sini, yang pertama membangun relasi. Konselor membangun hubungan yang hangat, empati, dan tanpa menghakimi agar klien merasa aman untuk terbuka. Dan yang kedua, kita eksplorasi perilaku, yang mana dalam ini WDIP. Konselor menggunakan pertanyaan reflektif untuk menggali keinginan, perilaku, dan mengajak klien mengevaluasi diri. Dan yang ketiga, menyusun rencana aksi, mana klien dan konselor bersama-sama merumuskan rencana perilaku yang baru, yang spesifik, terukur, dan dapat dilakukan. Dan yang keempat, komitmen dan evaluasi. Klien membuat komitmen menjalankan rencana. Konselor membantu dan mengevaluasi perkembangan pada sesi berikutnya. Adapun temuan yang dapat kita bisa lihat dalam efektivitas reality terapi berdasarkan penelitian, yang mana hasil utama siswa yang menjalani konseling individu dengan reality terapi menunjukkan penurunan perilaku bully yang bermakna. Dan yang kedua, klien tidak bereaksi berlebihan terhadap komentar negatif dari teman-temannya. Dan yang ketiga, klien menjadi lebih bersemangat dan mampu mengelola emosi dengan baik. Dan yang keempat, klien mampu menemukan aspek-aspek berharga dalam dirinya untuk memulai perilaku yang positif. Adapun fokus dan tanggung jawab pribadi dan bukan menyalahkan masa lalu yang sudah berlalu. Adapun bersifat personal langsung pada perilaku nyata kepada klien. Dan yang ketiga, melibatkan klien aktif menyusun solusinya sendiri. Kesimpulan dari reality terapi untuk konseling individu, yang pertama, tepat sasaran, berfokus langsung pada perilaku dan pilihan klien saat ini sehingga relevan untuk kasus yang konkret seperti bully. Dan yang kedua, memberdayakan klien, di mana klien dilatih bertanggung jawab atas pilihannya sendiri dan aktif merancang perubahan. Dan yang ketiga, ini sangat terbukti efektif. Hasil penelitian menunjukkan penurunan perilaku bermasalah dan peningkatan kesejahteraan psikologi klien. Adapun referensi sumber jurnal yang saya ambil,